Hai sahabat berbaju besi, di video kali ini kami akan membahas film yang bersumber dari buku fiksi sejarah Zakar Berkut. Berkisah tentang Zakar Berkut yang memimpin sekelompok orang di dataran tinggi pegunungan Kapartia di desa Tukla yang sekarang berada di Stray Rayon negara Ukraina. Berlatar di abad ke-13, di mana pada saat itu mereka harus berjuang keras untuk menghadapi invasi orang-orang Mongol di bawah pimpinan Burundukan yang pada saat itu bersikeras untuk membumi hanguskan wilayah mereka. Bagaimana kisahnya? Langsung saja kita simak alur cerita film The Rising Hawk. Di awal film, kita diperlihatkan kebahagiaan keluarga Zakar Berkut di sebuah desa Tukla. Zakhar merawat dengan baik kedua anaknya bernama Maxim dan Ivan, hingga tak terasa mereka telah tumbuh dewasa. Kemudian seorang warga menemui Zakar dan memintanya untuk mengusir Taharfuk yang terus saja merusak peternakan mereka. Taharfuk merasa seperti orang berkuasa di wilayah mereka setelah ia kembali dari kerajaan Rus dan mendapatkan amanah resmi dari kerajaan itu. Padahal warga Tukla sendiri adalah orang-orang merdeka yang tidak pernah tunduk pada mereka. Kemudian Zakhar menugaskan dua anaknya yang telah dewasa itu untuk menemani Taharfuk berburu dan sekalian meminta mereka untuk mengundang Taharfuk hadir di rapat dewan nantinya. You'll be going with him. Di tempat perburuan, Maxim dan Ivan dikejutkan dengan kehadiran seorang gadis. Gadis itu bernama Miroslava, yang merupakan anak kandung dari Taharfuk. Miroslava mencoba untuk pergi berburu seorang diri tanpa ditemani para pengawal. Setelah ia cukup jauh berburu, tak sengaja ia menapaki sebuah lubang dan pada akhirnya terjatuh ke sebuah gua. Di dalam gua itu, Miroslava meminta pertolongan dengan membunyikan alat tiup. Rupanya, apa yang dilakukan Miroslava malah mengganggu keberadaan penghuni gua yang merupakan seekor beruang raksasa. Miroslava harus bersembunyi menghindari pencarian beruang itu. Namun tiba-tiba, beruntungnya Maxim yang sempat mendengar bunyi bantuan dari Miroslava segera menyusulnya dan mereka akhirnya berhasil mengalahkan beruang raksasa itu. Dari sini Maxim mulai tertarik kepada Miroslava. Setelah mereka berhasil keluar dari gua, Taharfuk berterima kasih kepada Maxim dan Maxim dapat meminta apa saja darinya sebagai imbalan kebaikannya itu. Maxim kemudian menyampaikan permintaannya untuk mengajak Taharfuk mengikuti pertemuan dewan di tempat mereka. Seusai pertemuan Maxim dan Miroslava di gua, Sin kembali di kediaman Taharfuk. Saat itu Miroslava ingin pergi keluar dari rumah, namun sang ayah tidak mengizinkannya. Hal ini membuat Miroslava amat kesal karena ia masih dianggap lemah karena hanyalah seorang wanita. Miroslava yang kesal kemudian menuju kamarnya. Setelah ia berada di dalam kamar, rupanya Maxim telah berada di tempat itu terlebih dahulu. Maxim sejak awal bertemu telah tertarik kepada Miroslava. Ia datang secara diam-diam hanya untuk mengajak Miroslava ikut bersamanya, sebab di tempat mereka sedang diselenggarakan festival dan pesta besar-besaran. Miroslava setuju dan mereka diam-diam meninggalkan kediaman Taharfuk. You're very welcome here. Thank you. And this is my... I wish I did. Di pesta besar itu, Miroslava mulai merasa tentram. Baru kali ini ia dapat menikmati hidup sepenuhnya dan terlepas dari kekangan sang ayah. Ia juga baru mengetahui jika di tempat mereka terdapat pesta besar seperti ini.
Esok hari pun tiba. Seusai pesta besar-besaran itu, adik Zakhar yang merupakan paman dari Maxim kemudian pergi mengantar perdagangan mereka. Istri Zakhar yaitu Rada, istri Ivan dan adik perempuan mereka yaitu Osta juga ikut dalam perjalanan itu. Mereka akan melakukan perjalanan jauh keluar dari wilayah Tukla. Kemudian Ivan dan Maxim diajak oleh Patro yang merupakan seorang bisu, mengajak mereka untuk melakukan perburuan. I'm not hungry. Sin kembali ke perburuan Patro, Ivan, dan Maxim. Sedang asik melakukan perburuan, tiba-tiba rupanya Osta adik mereka sedang dalam kondisi cemas dan trauma sebab kelompok dagang mereka telah dicegat oleh pasukan yang mereka sebut sebagai pasukan iblis berkuda. Semua yang ikut dalam kelompok itu dibantai habis dan sisanya dikurung untuk nantinya dijadikan budak. Mendengar kabar itu, segera mereka menuju jalan lintas kelompok dagang paman mereka. Sesampainya di sana, mereka mendapati sang paman dan banyak orang lainnya telah terbunuh. Mereka melanjutkan perjalanan ke perkemahan prajurit Mongol yang telah melakukan pembantaian itu. Sesampainya di sana, mereka lalu mengendap-endap membebaskan tawanan yang ada. Terlihat juga anak dari Burundukan yang sedang berlatih memanah kepada para tawanan. Di saat yang sama, ibu mereka malah dijadikan bidikan panah oleh anak Burundukan itu. Kemudian Maxim dan lainnya melakukan penyelamatan. Come on! Huh? You like a challenge? Oh, take it! Take it! Ah! Mereka berhasil mengalahkan banyak pasukan hingga membunuh anak Burundukan, lalu pergi melarikan diri. Tak disangka kematian anak Burundukan itu akan menjadi petaka bagi kampung halaman mereka. Keesokan harinya, Burundukan yang mengetahui anaknya telah tewas segera pergi ke perkemahan itu. Ia amatlah bersedih karena kehilangan anak satu-satunya. Sempat Burundukan menumbuhkan kalung milik pembunuh anaknya yang ia jadikan petunjuk untuk mencari orang yang telah melakukan pembunuhan itu. Di sisi lain, Taharfuk menuju pertemuan dewan. Di sini mereka harus menentukan pilihan. Zakhar menyarankan agar mereka bersatu menghadapi invasi bangsa Mongol, sedang Taharfuk ingin mereka menyerah kepada Mongol. Mereka hanyalah sekelompok orang di desa kecil. Tidak mungkin mereka dapat menghadapi invasi Mongol yang sangat banyak itu. Kemudian dibuatlah pertarungan duel antara pihak Taharfuk dan Zakhar untuk menentukan pilihan mana yang harus mereka ambil. Jika Zakhar menang, Taharfuk akan bergabung menghadapi bangsa Mongol, dan jika mereka kalah, maka mereka harus mengikuti pilihannya, yaitu tunduk pada bangsa Mongol, dan duel kemudian terjadi. Maxim yang mewakili duel akhirnya menang. Taharfuk kemudian setuju untuk bersatu menghadapi bangsa Mongol, meski ia sendiri masih merasa tidak senang. Sin kembali memperlihatkan Burundukan bersama para petingginya sedang membicarakan invasi mereka. Para petinggi menyarankan agar perjalanan mereka melewati dataran-dataran rendah saja. Akan tetapi, Burundukan menolak sebab mengetahui seseorang yang membunuh anaknya berasal dari orang yang bermukim di dataran tinggi. Untuk itu, ia bersikeras melanjutkan invasi ke pegunungan Kapartian. Burundukan kemudian mendatangi Taharfuk di kediamannya dan menanyakan sang pemilik kalung. Kemudian prajurit Taharfuk pergi ke desa Tukla untuk memancing mereka dengan berpura-pura jika kediaman Taharfuk sedang diperangi oleh bangsa Mongol. Maxim dan orang-orang Tukla pun termakan isu itu, lalu menuju kediaman Taharfuk.
Saat sampai di tempat itu, rupanya mereka telah terkepung oleh pasukan Mongol yang telah bersembunyi sebelumnya. Peperangan kecil tidak dapat lagi terhindari. Maxim dan beberapa orang lainnya berhasil selamat dan kembali ke desa mereka. Akan tetapi kakak Maxim yaitu Ivan telah terkena racun mematikan dari orang-orang Mongol. Ivan pada akhirnya sekarat dan meninggal dunia. Mereka lalu memberitahu Zakhar jika bangsa Mongol akan segera menuju tempat mereka, sebab Burundukan sangat berambisi membalaskan dendam anaknya kepada mereka. Orang-orang Tukla kemudian menyiapkan segala persiapan untuk menyambut kedatangan pasukan Mongol. Di sini juga diperlihatkan Miroslava yang mengetahui jika ayahnya berkhianat kepada mereka, lalu ikut bergabung menghadapi bangsa Mongol. Esok hari pun tiba, pasukan Mongol mulai menaiki pegunungan Kapartia. Sementara orang-orang Tukla telah siap menanti mereka di jalur sungai yang telah kering. Jalur itu merupakan satu-satunya akses yang dapat dilalui oleh pasukan Mongol. Burundukan lalu memulai peperangan dengan mengirim prajurit pertamanya, dan peperangan pun terjadi. Kelompok pasukan pertama dari bangsa Mongol berhasil dikalahkan, dan seorang jenderal yang melapor dan lari dari pertemuan itu kemudian dibunuh oleh Burundukan. Burundukan kemudian memberi kepercayaan kepemimpinan kepada Taharfuk. Taharfuk segera menuju ke medan pertempuran. Sementara orang Tukla kembali menaiki gunung untuk sampai di ujung danau yang telah tertutup oleh bebatuan besar. Di sini Maxim yang sedang dalam perjalanan mendapati seorang anak kecil di desa mereka yang telah dikosongkan sebelumnya. Maxim lalu menyelamatkan anak itu dan ia menahan serangan dari Taharfuk seorang diri agar orang-orangnya bisa melarikan diri hingga ke puncak. Maxim yang tidak dapat menghalau prajurit Mongol seorang diri itu pada akhirnya berhasil tertangkap. Di sini Burundukan tidak ingin langsung membunuh Maxim. Ia ingin menyiksa Maxim terlebih dahulu dengan membiarkan Maxim melihat pembantaian yang akan ia lakukan kepada rakyat Tukla nantinya. Sementara di pihak orang Tukla, mereka telah memasang tali penarik untuk menarik batu besar yang dapat menghancurkan bendungan sungai. Jika mereka berhasil, maka air sungai itu akan melahap habis pasukan Mongol yang sangat banyak itu. Kembali pertempuran berikutnya terjadi. Pada pertarungan akhir, orang-orang Tukla hampir saja terpojok dan kalah. Akan tetapi, Petro yang merupakan prajurit bisu itu berhasil menggerakkan batu raksasa hingga batu itu jatuh dan menghancurkan bendungan sungai. Derasnya air sungai berhasil menghantam habis pasukan Mongol. Burundukan, Taharfuk, Maxim, dan beberapa prajurit Mongol berhasil terselamatkan setelah memanjat sebuah bebatuan.
Kemudian Burundukan terus membujuk Zakhar untuk menyerah sebab ia sedang menahan anaknya. Di sini Taharfuk melihat keteguhan tekad orang-orang Tukla yang tidak pantang menyerah. Pada akhirnya ia tidak membunuh Maxim dan pertarungan sengit kembali terjadi di tengah derasnya air sungai. Maxim berhasil mengalahkan Burundukan dan mengakhiri invasi Mongol di wilayah mereka. Pada ending film, Zakhar yang merupakan pimpinan pada akhirnya meninggal setelah terluka parah. Untuk itu, Maxim menjadi penerus kepemimpinan di wilayah Tukla dan menikahi Miroslava. Nah, berakhir sudah alur cerita film ini. Seperti biasanya, jika teman-teman memiliki saran atau masukan, dapat memberitahu kami di dalam kolom komentar. Kami akhiri video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.